Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah al-asran, masih seputar fikih ya yang sering saya bahas, dan insya Allah sih saya pengennya ngebahas banyak sekali fikih di dalam peribadahan kita sehari-hari. Nah, yang ingin saya bahas itu masih yang berhubungan dengan apa ya, untuk pasangan suami istri ya, yang dikhususkan untuk pasangan suami istri. Permasalahannya kali ini itu adalah gimana nih Teh, kalau misalkan gitu ya, pernah gak ada yang mengalami misalkan kita itu udah melakukan berhubungan gitu ya antara pasangan suami istri, terus kemudian kita itu mandi besar. Nah, setelah mandi besar misalkan ada sisanya lagi gitu, keluar lagi air nutfahnya gitu kan. Pernah gak nih para jamaah al-asran di luar sana yang mengalami hal seperti itu gitu ya. Nah, lantas itu hukumnya gimana Teh gitu? Itu harus melakukan mandi besar lagi apa udah dianggap cukup aja gitu? Apa nggak perlu melakukan mandi besar lagi? Nah, ini harus paham ilmunya ya. Kenapa kita harus paham ilmunya ya? Kan ini berhubungan dengan hukum, berhubungan dengan ibadah sholat kan nantinya. Nanti kalau sholatnya nggak diterima gimana ya. Nah, ini jadi harus kita pahami. Baik, saya membawa kitab Fatawi, kebetulan ada di sana keterangannya, bisa dilihat pada juz ke-1 ya, pada Shahifah ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Lawi ghtasala. Nah, misalkan ada seseorang yang sudah melakukan mandi besar minal janabati, dikarenakan sudah melakukan nih pasangan suami istri tersebut qabla ayyabula. Nah, ini harus diperhatikan ya, karena nanti ada dua pembahasan yang berbeda. Jadi harus konsentrasi dari pertama. Qabla ayyabula, tetapi setelah dia udah melakukan mandi besarnya itu sebelum yaitu mengeluarkan pipisnya atau sebelum kencing deh gitu ya. Au yanama, ataupun sebelum ia tidur. Wasalla, setelah itu orang ini kemudian sholat. Summa kharaja baqiyatal mani, setelah itu kemudian keluar lagi nih sisanya, sisa air nutfah itu. Fa'alaihi, maka wajib untuk orang tersebut ayyaghtasila, untuk melakukan mandi besar. Indahuma, ini yang dikatakan oleh madhab Imam Syafi'i dan juga Imam Hanafi. Saya bacakan aja dulu referensinya ya, insya Allah nanti saya terangkan. Khilafan li Abi Yusuf rahimahullahu ta'ala. Nah, ini kalau yang dikatakan oleh Imam Abi Yusuf, walakin tetapinya la yu'idu tilkas sholati, kita tuh nggak perlu mengulanginya lagi sholat. Fi qawlihim jami'an, ini di dalam ucapan ya para ulama seluruhnya. Kata fi dhakhirah, sama juga referensinya dengan apa yang dikatakan di dalam kitab dhakhirah. Walau kharaja ba'da ma bala au nama au masya, misalkan keluarnya itu setelah dia pipis ataupun setelah dia tidur ataupun setelah au masya, setelah ia berjalan, la yajibu alaihil ghuslu. Nah, maka untuk orang tersebut enggak perlu melakukan lagi mandi besar. Ittifaqan, ini udah sepakat ya, kada fit tabyin, dan juga ada di dalam kitab tabyin. Baik. Ini takut yang saya bacakan referensinya agak kurang paham nih Teh. Oke, saya contohkan ya. Jadi di dalam referensi itu barusan dikatakan gini nih permasalahannya. Misalkan ya, ada pasangan suami istri. Ini untuk contoh yang pertama dulu ya. Contoh yang pertama ini saya contohkan kepada seorang perempuan deh gitu ya. Nah, ada pasangan suami istri yang melakukan hubungan biologis. Saya contohkannya siang hari. Melakukan hubungannya pada siang hari. Nah, setelah itu kemudian mandi besar nih ya istrinya tersebut. Misalkan istrinya itu pegawai pabrik deh misalkan gitu ya, mau berangkat kerja gitu ya. Misalkan mau berangkat kerja sekitar jam 12:30 deh mungkin masuknya gitu ya. Nah, ketika mau siap-siap nih sekitar jam 11:30 siang, misalkan suaminya ngajak gitu ya sama istrinya. Ya, akhirnya melakukan deh hubungan karena diajak sama suaminya. Nah, beres-beres itu sekitar jam 12 misalkan. Aduh, kata istrinya, aku tuh harus cepet-cepet segera mandi karena aku takut kesiangan, aku mau masuk kerja misalkan. Nah, sehingga udah beres melakukan mandi besar,
udah beres melakukan hubungan suami istri, langsung aja istrinya itu mandi besar. Misalkan sampai nggak pipis dulu, ya, nggak pipis dulu gitu, langsung aja mandi besar. Bahkan ya nggak sempet tidur, gimana mau sempet tidur kan mau berangkat kerja. Nah udah beres mandi besar, kemudian sholat tuh istrinya itu sholat zuhur. Lantas udah beres sholat zuhur gitu ya, mau siap-siap berangkat, kok ini kayak ada yang basah gitu ya di celananya misalkan. Nah lantas dibuka loh oleh istrinya gitu celananya itu, aduh kok ini mah bukan keputihan deh, ini mah agak banyak, ini mah keluar lagi air mani ataupun air nutfah ini mah. Nah itu sebetulnya istri tersebut wajib mandi lagi nggak sih? Nah itu tuh pertanyaan yang pertama. Maka di sini dikatakan kalau kasusnya seperti itu, orang tersebut enggak mandi besarnya, enggak sempat pipis atau enggak sempat tidur dulu gitu ya. Maka di sini dikatakan wajib untuk orang tersebut harus melakukan mandi besarnya lagi. Jadi harus diulangi lagi mandi besarnya? Iya, harus diulangi lagi mandi besarnya. Seperti itu. Aduh, barusan aku kan udah sholat zuhur. Kalau begitu sholat zuhurnya aku harus diulangi lagi dong. Maka ini yang dikatakan oleh Abi Yusuf rahimahullah dan juga para ulama-ulama lain mengatakan, tetapi untuk sholatnya yang udah barusan ia lakukan tersebut tidak perlu diulangi. Jadi sholatnya udah dianggap cukup, ya udah dianggap cukup aja, tetapi harus mengulangi lagi mandi besarnya, seperti itu. Ini contoh untuk kasus yang pertama. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua, berbeda lagi nanti hukumnya. Nah, makanya harus didengerinnya sampai selesai ya, biar kitanya paham. Nah, untuk contoh yang kedua dari barusan referensi yang dia saya bacakan, gimana nih kalau misalkan, nah ini contohnya pada malam hari deh ya. Misalkan bapak nih sama ibu tuh pada malam harinya tuh udah bersenang-senang. Nah, udah itu kan biasa kan untuk menjaga kebersihan ya kita ke kamar mandi dulu. Dan bahkan disunnahkan. Ini hukumnya ya. Bahkan disunnahkan. Nanti saya baca referensinya deh. Dan bahkan disunnahkan kalau kita sesudah melakukan berhubungan antara suami dan juga istri itu disunnahkan harus pipis, harus kencing. Kenapa disunnahkan? Karena kalau saya lihat referensi di dalam kitab I'anatul Talibin, di sini dikatakan ya, ay wasunnah, disunnahkan ayyabula, kita itu untuk kencing dulu. Wa qaluhu, dan juga ucapan musannif qabla ayyaghtasila, sebelum kita melakukan mandi besar. Muta'allaqun, dihubungkan biyabula kepada kencing tersebut. Liyakhruja ma baqiya ay minal mani, supaya apa? Supaya air kencing itu bisa mengeluarkan sisa air mani kita. Nah, jadi sunnah di dalam kitab I'anah dikatakan kalau suami istri udah melakukan berhubungan biologis itu jangan langsung tidur. Jaga dulu kesehatan, jaga dulu kebersihan. Dua-duanya suami istri harus ke kamar mandi, harus apa? Harus pipis, harus kencing. Kenapa disunahkan harus kencing? Karena kalau misalkan kita kencing, kita pipis itu sisa-sisa air nutfah yang ada di area dalam akan terdorong oleh air pipis tersebut. Seperti itu ya. Jadi sunnah. Terkadang kan suka ada ya, pernah gak kejadian setelah berhubungan gak tahu jual ujuk-ujuk ngantuk aja gitu ya, pernah gak seperti itu ya, jual ujuk-ujuk ngantuk aja gak sadar itu ya, gak sadar, jadi ujuk-ujuk tidur aja gak sadar, tahu-tahunya udah subuh misalkan. Itu saking gak kuat ngantuknya mungkin ya, seperti itu. Nah sebetulnya itu kurang baik. Kenapa ya? Karena kan dikhawatirkan nanti ada bakteri yang tertimbun, yang tersisa di area, apalagi pada perempuan ya, di area pada perempuan itu kurang baik pada kesehatan ya. Tapi terkadang kan suka ada ya seperti itu, nggak tahu udah beres langsung aja ngantuk ya, capek kali ya seperti itu. Nah
Baik, saya ulangi lagi. Ini untuk pertanyaan yang kedua nih. Tadi agak ngelantur ya. Habis harus jelaskan ya. Untuk pertanyaan kedua saya ulangi lagi. Kalau misalkan setelah melakukan berhubungan itu, misalkan sempat kita itu sampai pipis dulu, bahkan udah itu kita nggak langsung melakukan mandi besar, udah itu ya kita tidur, udah aja nanti mandinya mah subuh gitu ya. Ataupun yang ketiga, masyi, ataupun kita misalkan jalan-jalan, sesudah kita misalkan melakukan hubungan itu, misalkan kita tuh nggak langsung tidur ya, kita jalan-jalan aja dulu, misalkan jalan-jalannya aja mau ke dapur kayak mau ke rumah kayak mau ke apa, artinya kan berarti gerak gitu kaki kita. Nah kalau seperti itu, andaikan kita udah melakukan mandi besar kemudian keluar lagi sisanya bakiyal mani, keluar lagi sisanya air mani, maka kalau itu tidak diwajibkan lagi untuk melakukan mandi besar. Kenapa? Karena biasanya kalau misalkan kita pipis, kita kencing itu akan keluar gitu untuk membersihkan. Begitu juga kalau misalkan kita tidur, biasanya itu akan keluar dengan sendirinya. Ataupun kalau misalkan kita gerak jalan-jalan, biasanya itu akan keluar juga dengan sendirinya. Andai pun keluarnya pun itu masih sedikit sekali dari sisa-sisa air nutfahnya tersebut. Nah oleh karena itu tidak perlu lagi melakukan mandi besar. Nah jadi ini beda kan ya permasalahannya ya. Kalau tadi yang contoh yang pertama, mengapa mesti melakukan lagi mandi besar, dikarenakan ya enggak pipis dulu, ataupun ya misalkan karena langsung enggak tidur dulu, sehingga kan enggak ada jeda waktu untuk keluar lagi, seperti itu ya. Berbeda dengan contoh yang kedua. Kalau contoh yang kedua misalkan kita sempat pipis dulu, kita sempat tidur dulu, kita sempat jalan-jalan dulu, maka itu tidak wajib untuk melakukan lagi mandi besar. Jadi kalau beda permasalahan ya beda lagi nanti juga hukumnya, seperti itu. Nah itu udah ada dua contoh ya yang kita pahami. Sekarang untuk contoh yang ketiga. Nah, dan untuk contoh yang keempat ada lagi. Ini ada referensinya juga berbeda lagi ya, bukan di dalam kitab ini. Itu sengaja nih saya kumpulkan biar tuntas nih permasalahannya. Saya cari-cari di dalam kitab yang lain. Untuk permasalahan yang ketiga, saya temukan ini di dalam kitab lain ya, di dalam kitab Mughni al-Muhtaj. Pada juz ke-1 pada Shahifah 329. Misalkan permasalahannya seperti ini. Amma idza kharaja, misalkan ada sesuatu nih yang keluar min kubulil mar'ati, dari kubulnya seorang perempuan katanya. Apa yang keluarnya? Maniyun, yaitu air nutfah. Jima'iha, keluarnya itu dikarenakan istrinya tersebut udah melakukan hubungan antara pasangan suami dan juga istri. Ba'da ghusliha, setelah ia melakukan mandi besar, fala tu'idu ghusla, maka tidak perlu ia mengulangi mandi besar illa in qadat syahwataha, kecuali kalau misalkan berubah syahwatnya itu. Fa illam yakun laha syahwatun kasaghiratin aw kana walam tanqadi kana imatin la i'adata 'alaiha. Baik. Ini langsung aja deh saya contohkan ya. Jadi untuk permasalahan yang ketiga seperti ini. Misalkan kita itu udah melakukan hubungan suami istri, kemudian kita udah selesai mandi besar, tahu-taunya keluar lagi. Maka di dalam kitab ini dikatakan jikalau keluarnya itu ada lagi inqadat syahwataha, ada lagi perubahan syahwat di dalam diri kita. Artinya ya, ngerti mungkin ya, paham ya? Artinya ya ada lagi gairah yang memuncak lagi, kemudian keluar lagi air nutfahnya tersebut. Kalau misalkan ada lagi keluar lagi gairah yang cukup tinggi sehingga mengeluarkan lagi air mani, maka itu otomatis wajib bagi orang tersebut harus melakukan lagi mandi besar. Tetapi jika kita udah melakukan mandi besar, misalkan itu keluar lagi, tapi keluar laginya itu enggak ada rasa syahwat sama sekali, ya ujug-ujug keluar aja gitu sisa air nutfahnya, maka kalau enggak ada rasa syahwat sama sekali, itu tidak mewajibkan lagi untuk mandi besar, gitu ya. Insya Allah paham ya. Jadi sekali lagi yang ketiga contohnya, kalau keluar laginya ada rasa lagi syahwat, maka wajib lagi mandi besar ya. Jadi yang sebelumnya itu enggak syah.
Dan kalau misalkan keluarnya lagi tidak ada rasa syahwat sama sekali, maka itu tidak mewajibkan untuk mandi besar, gitu ya. Jadi di dalam pembahasan ini kalau ada pertanyaan, Teh, gimana kalau misalkan udah mandi besar, keluar lagi air nutfahnya, itu wajib mandi atau tidak? Nah, maka jawabannya itu ada 4 jawaban karena setiap keluar itu berbeda kasusnya. Insya Allah ya bisa difahami ya satu persatu contohnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, dan ini memang wajib loh, terutama bagi pasangan suami istri harus mengetahui tentang fikih keibadahan kita sehari-hari agar apa? Agar nanti ibadah kita, wabil khusus sholat kitanya itu syah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.